Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Anissa Andriani yang mungkin kalian biasa panggil Ibu Ica. Hari ini kita akan bertemu kembali di mata pelajaran simulasi digital. Nah, sekarang Ibu minta kalian silahkan siapkan buku catatannya untuk mencatat hal-hal yang penting. Untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab kewargaan digital. Sebelum kita masuk ke materinya, Ibu akan memperkenalkan indikator pencapaian. Jadi, indikator pencapaian ini adalah apa saja yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah menganalisis konsep kewargaan digital, menganalisis komponen kewargaan digital, dan yang terakhir mengimplementasikan etika kewargaan digital. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis pengertian kewargaan digital dengan melihat tayangan video pembelajaran dengan baik dan bertanggung jawab. Peserta didik mampu memberi contoh hal-hal yang termasuk dalam komponen kewargaan digital dengan melihat video pembelajaran dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu mengintegrasikan kewargaan digital dalam kehidupan bersosial di dunia digital melalui video pembelajaran dengan bijaksana. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengimplementasikan etika kewargaan digital melalui kegiatan diskusi dengan bertanggung jawab. Nah, mari sekarang kita mulai pembelajarannya. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita melihat tayangan video berikut. Harap diperhatikan ya, anak-anak. Guys, lihat deh. Lihat, gede banget kan? Iya. Itu siapa sih? Gue nggak tahu asli. Aduh, pede banget ya kamu. Ini pede banget. Parah. Dia pede banget gitu ya. Itu so cantik. Harus viralkan ini. Iya, lo bikin story viralkan. Viralkan. Pede banget nih jadi orang nih. Susan adalah salah satu contoh dari korban cyberbullying yang terjadi pada media sosial zaman sekarang. Contoh kasus cyberbullying yang sering terjadi adalah di media sosial Instagram. Berdasarkan informasi, Instagram menduduki peringkat nomor 1 sebagai media cyberbullying. Cyberbullying yang dimaksud dalam hal ini mencakup komentar negatif pada postingan tertentu, pesan personal tak bersahabat, yang sifatnya tentu saja untuk mengolok-olok korban. Hal ini berdampak pada gangguan psikologis korban, seperti membuat rendah diri, bahkan hilangnya rasa percaya diri. Maka dari itu, stop cyberbullying.
selesai ya videonya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran, kira-kira apa saja cerita dari yang sudah tadi ditampilkan. Nah, sekarang akan Ibu beri waktu kurang lebih 5 menit untuk kalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu share di WhatsApp. Oke? Di situ terdapat pertanyaan, kira-kira menurut kalian kasus apa yang tergambar pada video yang sudah Ibu sebutkan? Oke. Akan Ibu beri waktu sekitar 5 menit untuk kalian menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD 1. Aduh, pede banget ya kamu. Ini pede banget. Parah. Pede banget gitu ya. Sosok cantik. Gua harus viralkan ini. Iya, gue bikin story viralkan. Viralkan. Pede banget nih jadi orang nih. Sekarang akan kita mulai penjelasannya. Hari ini kita akan mempelajari tentang kewargaan digital. Nah, apa sih kewargaan digital itu? Kewargaan digital merupakan konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar. Kewargaan digital didefinisikan sebagai norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab terkait dengan penggunaan teknologi. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini kewargaan digital itu bisa disebut normanya atau ketentuan-ketentuan terhadap perilaku yang ada pada dunia maya. Nah, selain kewargaan digital, ada lagi yang namanya warga digital. Apa sih warga digital itu? Warga digital adalah individu yang memanfaatkan teknologi informasi untuk berkomunikasi, membangun komunitas, bekerja, dan berkreasi. Nah, pada kali ini kita sudah mengetahui ada yang namanya kewargaan digital dan ada yang namanya warga digital. Menurut kalian, sama atau beda ya kewargaan digital dan warga digital? Iya, betul. Ini adalah dua hal yang berbeda. Warga digital itu adalah individunya. Artinya kita yang menggunakan sosial media itu. Kita yang menggunakan teknologi informasi tersebut. Sedangkan kewargaan digital itu adalah normanya atau ketentuan-ketentuan yang berlaku pada saat kita mengakses dunia maya atau teknologi informasi. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Oke, kalau sudah, Ibu akan lanjut ke materi selanjutnya. Pada komponen kewargaan digital ada tiga lingkungan. Yang pertama, lingkungan belajar dan akademis. Yang kedua, lingkungan sekolah dan tingkah laku. Dan yang terakhir adalah kehidupan di luar sekolah. Jadi sebetulnya materi kewargaan digital ini adalah materi yang sebetulnya setiap hari kalian memang mengaplikasikannya. Nah, di video yang awal yang Ibu berikan pertama kali, itu kalian pasti melihat ada yang namanya cyberbullying. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari apa saja yang menjadi ketentuan terhadap kita sebagai warga digital supaya kita bisa mengaplikasikan teknologi informasi dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang ada.
norma yang berlaku. Karena pada dasarnya setiap perlakuan kita itu ada aturannya. Nah, mari kita mulai dari lingkungan belajar dan akademis. Pada lingkungan belajar dan akademis, terdapat 3 komponen. Yang pertama adalah akses digital atau digital akses. Nah, penjelasannya adalah setiap orang seharusnya memiliki hak yang sama dalam mengakses fasilitas IT. Namun, dikarenakan beberapa hal, tidak setiap orang dapat mengakses IT. Nah, sekarang sambil kalian buka buku paketnya halaman 74, silahkan kalian pikirkan, kira-kira apa sih akses digital ini? Oke, ya betul. Pada penjelasan akses digital, ini berarti bahwa setiap orang memiliki hak, tapi tidak setiap orang memiliki akses. Apa saja contohnya? Contohnya kita. Semua manusia, semua orang yang ada di Indonesia bahkan di dunia itu memiliki hak yang sama dalam menjalankan kehidupan. Salah satu contohnya adalah bisa menerapkan dan menggunakan TIK dengan baik. Namun ada beberapa keterbatasan yang membuat dan menghambat seseorang tersebut untuk mengakses. Contohnya itu adalah orang-orang atau saudara-saudara kita yang ada di pedalaman. Mereka sama seperti kita. Mereka bisa sekali untuk menggunakan TIK, teknologi. Tapi mungkin karena memang mereka itu ada di daerah yang jauh dari jangkauan sinyal, itu membuat mereka tidak bisa mengakses. Padahal sebetulnya mereka punya hak, tapi sayangnya mereka tidak memiliki akses untuk mengakses teknologi informasi tersebut. Nah, kemudian komponen yang kedua adalah komunikasi digital. Warga digital diharapkan mengetahui kelebihan dan kekurangan komunikasi digital. Sebagaimana yang sebelumnya pada bab lalu sudah Ibu jelaskan bahwa komunikasi itu ada 2. Ada yang namanya komunikasi langsung dan ada yang komunikasi tidak langsung, atau dalam arti bahwa harus ada alat bantunya, tidak bertemu secara langsung. Nah, untuk pembelajaran untuk komunikasi tidak langsung atau dalam bentuk digital itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, di situ kalian sebagai warga digital harus bisa mengetahui kira-kira apa saja kelebihan dan kekurangannya. Nah, dari hal itu kalian baru bisa memilih kira-kira komunikasi apa yang ingin kalian gunakan. Nah, kemudian yang ketiga adalah literasi digital. Proses pembelajaran tentang teknologi dan pemanfaatan teknologi. Mungkin ini pun sudah pernah kalian terapkan, kalian aplikasikan. Contohnya itu adalah buku ajar digital atau bahan ajar digital. Nah, pada era globalisasi seperti sekarang, teknologi itu semakin pesat. Kalian bisa mencari informasi itu tidak hanya lewat buku pegangan, tapi kalian pun bisa melihat buku digital yang sekarang ini sudah banyak tersebar di internet. Bahkan kalian mungkin pernah mendengar ada yang namanya e-book, electronic book. Nah, itu adalah salah satu contoh dari literasi digital. Artinya teknologi itu memungkinkan kita sebagai pelaku dalam dunia pendidikan untuk mengakses literasi digital itu. Selanjutnya itu adalah lingkungan sekolah dan tingkah laku. Nah, sekarang kita lihat apa saja komponen-komponennya. Yang pertama itu adalah hak digital.
hak digital, artinya memiliki hak privasi dan kebebasan berbicara. Setiap manusia itu pasti memiliki hak dan kewajiban masing-masing, dan Ibu yakin kalian mengetahui akan hal itu. Nah, sekarang kita akan lebih mengetahui apa sih hak-hak digital yang memang kalian itu miliki gitu. Di sini kalian diperbolehkan atau dibebaskan untuk berbicara. Nah, mungkin di antara kalian pasti sudah banyak dan mungkin hampir semuanya memiliki sosial media. Ya, apa saja? Coba bisa kalian sebutkan apa saja sosial media yang pernah atau sering kalian gunakan? Ya, ada Instagram, ada Twitter, mungkin ada yang masih memainkan Facebook, atau sekarang ada TikTok. Nah, semakin banyaknya sosial media, semakin banyak juga media yang bisa memungkinkan untuk kita mengeksplor gitu. Nah, jadi kalian bisa mengupdate ya, mungkin kalian bisa berbicara atau menuangkan isi hati kalian di sosial media, itu tidak dilarang sama sekali gitu, karena memang itu adalah hak kalian sebagai warga digital. Kalian memiliki hak berbicara, tapi di samping kebebasan itu ada pula aturan-aturannya. Nah, mungkin aturan-aturan ini nanti akan kita bahas di komponen selanjutnya. Jadi pada hak digital ini kalian diperbolehkan atau dibebaskan untuk berbicara selagi itu tidak menyinggung atau menyakiti pihak lain. Kemudian kalian pun memiliki hak privacy. Nah, kemudian ada lagi etika digital. Nah, etika digital ini adalah menjaga keamanan dan kenyamanan user lain. Nah, perlu kalian ketahui bahwa pengguna sosial media itu tidak hanya satu, tapi hampir semua orang itu pasti memiliki sosial media. Betul atau betul? Iya, betul. Nah, sama halnya dalam kehidupan nyata, di dunia nyata, kita pun harus menjaga kenyamanan orang lain, ya? Betul tidak? Nah, dengan menggunakan sosial media, memang betul kalian tadi memiliki hak digital, di mana kalian bisa bebas menuangkan isi hati, isi pikiran kalian, ataupun kalian bebas untuk mengeksplor apapun yang ingin kalian update atau kalian bagikan. Nah, tapi di samping itu kalian pun memiliki etika, harus memiliki etika. Tidak hanya di dunia digital, di dunia nyata pun kalian pasti sering dong diajarkan untuk beretika dengan baik. Nah, di dunia digital pun sama, kalian harus beretika. Supaya apa? Supaya satu sama lain dari user itu saling menghargai, sehingga kalian semua itu sama-sama nyaman dengan menggunakan sosial media atau dunia digital. Nah, kemudian komponen yang ketiga itu adalah keamanan digital. Nah, apa sih keamanan digital itu? Keamanan digital itu artinya kalian harus berhati-hati menjaga informasi. Nah, seperti tadi yang sudah Ibu sebutkan, bahwa pasti di antara kalian itu pasti minimal punya 2 sosmed. Ya, betul atau tidak? Nah, kalian harus bisa menjaga keamanan dengan apa? Dengan tidak menyebarkan password dan username yang kalian miliki. Jadi, kalian itu harus bisa menjaga keamanan data kalian. Karena kalau misalkan kalian menyebarkan akun kalian kepada orang lain, sekalipun itu teman, itu bisa saja orang lain itu meretas atau melakukan tindakan kejahatan seperti penipuan dengan menggunakan akun kamu. Jadi Ibu harapkan setelah belajar ini kalian tidak menyebarkan akun kalian kepada orang lain. Jadi kalian harus bisa menjaga keamanan dari masing-masing akun. Oke, sampai sini paham anak-anak?
Selanjutnya ada lagi, oke, ya betul. Kehidupan siswa di luar sekolah. Ini adalah komponen yang terakhir. Nah, kehidupan siswa di luar sekolah. Nah, ini diantaranya adalah hukum digital. Nah, ini sebetulnya ada kaitan nih dengan komponen yang tadi, yaitu etika, digital, dan hak. Seperti yang sudah Ibu bilang bahwa kalian memang memiliki hak untuk bebas berbicara. Tapi kalian harus menjaga etika supaya sesama pengguna itu sama-sama merasakan kenyamanan, tidak terusik satu sama lain. Nah, di sini ada hukum digital. Sebetulnya ini ada kaitannya dengan video yang tadi sudah Ibu tampilkan. Mungkin kalian pernah mendengar ada yang namanya cyberbullying. Nah, beberapa bulan yang lalu, kalau misalkan memang kalian melihat infotainment, oke, itu ada kejadian bahwa anak dari artis Ussy Sulistyawati diejek dengan kata-kata yang tidak pantas. Contohnya adalah mengejek fisik. Seperti yang kalian ketahui bahwa yang namanya dunia digital itu ada aturannya. Memang kalian memiliki hak untuk berbicara, tapi tidak dengan menjelek-jelekan orang lain. Itu sangat amat dilarang. Kalian harus bisa menerapkan etika yang sudah tadi Ibu sebutkan. Nah, sekarang ini sudah ada UU ITE. Jadi apapun yang kalian tulis, apapun yang kalian posting, itu sudah ada aturannya. Jadi Ibu harap kalau kalian yang masih suka saling mengejek teman di dunia internet atau di dunia digital, itu harap di stop. Jangan sampai jari-jari kalian itu bisa membahayakan diri kalian sendiri. Jadi berperilakulah yang baik, berbicaralah yang baik, dan postinglah postingan yang baik pula. Nah, itu akan membuat kalian menjadi lebih aman gitu ya. Kemudian selanjutnya itu adalah transaksi digital. Warga digital diharapkan memahami resiko transaksi digital. Nah, untuk komponen transaksi nih, kalian mungkin sudah pernah mengakses atau menjalankan aplikasi-aplikasi e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan mungkin masih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang memungkinkan kalian untuk bertransaksi di dunia maya. Nah, bahkan di sosial media seperti TikTok ataupun Instagram sekarang pun sudah bisa dilakukan transaksi jual beli. Ya, betul atau betul? Nah, Ibu harap siapapun dari kalian yang ingin membeli barang atau bertransaksi, itu kalian harus memastikan bahwa toko atau si penjual itu benar-benar menjual barang yang sesuai dengan yang kalian inginkan, gitu. Kemudian kalian juga harus memperhatikan pembayarannya. Jadi jangan sampai kalian tergiur dengan harga yang murah, ternyata barang yang kalian dapatkan itu adalah barang-barang yang tidak sesuai dengan keinginan. Nah, jadi Ibu harapkan kalian bisa mengantisipasi dan memilih transaksi mana yang aman dan transaksi mana yang tidak aman. Sekiranya memang transaksi tersebut mencurigakan atau tidak dapat dipercaya, Ibu harap kalian tidak melakukannya gitu. Jangan sampai kalian nantinya rugi gitu. Oke? Kalau sudah, sekarang ke komponen yang selanjutnya, yaitu kesehatan digital. Nah, kesehatan digital ini sudah sering sekali Ibu sampaikan sebetulnya. Warga digital atau kita sebagai user harus menyadari bahaya akibat teknologi digital. Handphone, kemudian komputer atau laptop, itu adalah elektronik yang pancaran cahayanya itu terdapat radiasi. Nah,
Mungkin ini yang sering ibu alami dan mungkin kalian pun sama. Kita sering sekali menggunakan handphone sambil berbaring atau sambil tiduran. Kira-kira menurut kalian apakah sehat ketika kita menggunakan teknologi itu yang memancarkan radiasi secara terus-menerus? Menurut kalian bagaimana? Apakah nanti ada akibatnya jika kita terlalu sering menggunakannya? Iya, betul. Nah, ibu sering sekali ya, mungkin ini ponakan ibu lah. Jadi dia itu setiap tidur itu harus mendengarkan lagu dari handphone menggunakan headset. Berdekatan dengan handphonenya saja itu sudah membahayakan jika dilakukannya terus-menerus. Apalagi kalau kita berhadapannya sambil kita tidur, sambil mendengarkan lagu. Ketika kita tidur dan terlelap, itu kita membutuhkan istirahat. Otak kita yang sudah seharian bekerja itu harus beristirahat. Ketika kalian mendengarkan lagu di saat kalian tertidur, itu akan membuat otak terus bekerja sehingga tidak akan ada istirahatnya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang mungkin dipandang tidak terlalu bahaya, tapi kalau misalkan kalian memang melakukannya secara terus-menerus, itu sebenarnya akan membahayakan diri kalian. Nah, jadi ibu minta tolong nih kepada anak-anak ibu, tolong kurangilah penggunaan handphone. Jadi dalam satu hari itu ibu minta kalian ada waktu istirahatnya tanpa menggunakan alat elektronik itu, entah itu laptop ataupun handphone, karena pancaran radiasinya itu ya termasuk membahayakan gitu. Jadi kita sama-sama menjaga diri supaya tetap sehat. Kemudian brightness-nya atau kecerahan cahayanya atau tingkat kecerahannya itu harap diatur sekecil mungkin supaya pantulan cahayanya itu tidak terlalu menyorot ke mata kalian. Nah, mungkin hal-hal yang seperti itu yang mungkin bisa kalian lakukan di rumah gitu. Oke, nah tadi kita sudah mengetahui 3 komponen yang ada pada komponen kewargaan digital. Dari 9 komponen tersebut itu diringkas atau disimpulkan dengan komponen think, THINK. Think. Is it true? Benarkah? Benarkah di sini adalah ketika kalian memposting, kalian harus memastikan bahwa postingan atau informasi yang kalian share, yang kalian bagikan itu adalah benar-benar terjadi, atau bisa disebut tidak hoax. Jadi kalian tidak diperbolehkan untuk menyebarkan berita hoax. Kalian harus memastikan bahwa postingan yang kalian share itu benar adanya gitu. Kemudian untuk poin H, hurtful. Is it hurtful atau apakah menyakitkan? Nah, ini ada kaitannya dengan komponen yang tadi. Kita diperbolehkan untuk atau dibebaskan untuk berbicara, tapi kita harus memperhatikan apakah dengan postingan yang kita share itu menyakitkan orang lain atau tidak. Kalau misalkan memang sekiranya menyakitkan hati orang lain, itu sebaiknya tidak usah diposting, karena kita pun harus menjaga kenyamanan setiap pengguna. Nah, kemudian I itu adalah ilegal. Is it illegal? Ilegalkah apa yang kita posting? Contohnya, mungkin kalian pernah melihat beberapa berita yang menampilkan berita kecelakaan. Nah, mungkin ada juga beberapa yang melihat anggota tubuh yang sudah terpisah-pisah. Nah, kira-kira menurut kalian patut nggak sih itu diperlihatkan atau dibagikan? Nah, ibu yakin kalian sudah bisa memilih dan memilah apa saja informasi yang harus kalian share. Jadi jangan sampai kalian
membagikan berita-berita yang mengandung unsur-unsur yang tidak baik untuk dikonsumsi publik. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah ilegalkah? Contoh lainnya adalah ini. Ketika kalian menonton film atau ya film yang mungkin sekarang ada tuh namanya aplikasi Telegram, ya. Nah, semua film itu ada pada aplikasi Telegram, yang sebetulnya aplikasi Telegram itu adalah ilegal. Nah, menurut kalian kira-kira baik atau tidak ya kita menonton file atau film bajakan? Nah, Ibu sarankan kalau kalian ingin menonton film, kalian cari platform resmi sehingga tontonan kalian itu tidak merugikan pihak lain ya. Nah, kemudian N-nya itu adalah pentingkah? Is it necessary? Oke. Pentingkah postingan yang kita share atau yang kita bagikan? Nah, memang betul seperti yang tadi Ibu bilang, kalian boleh bebas, tapi kalian harus memiliki etika. Kalian juga harus lihat kira-kira postingan yang kalian bagikan ini penting nggak ya? Kalau misalkan memang tidak terlalu penting dan tidak terlalu dibutuhkan, ya lebih baik tidak usah dibagikan gitu. Karena hal yang tidak bermanfaat untuk orang lain itu untuk apa dibagikan gitu. Kemudian poin yang terakhir itu adalah K. Is it kind? Oke, santunkah? Nah, ini ada kaitannya dengan etika yang tadi. Ketika kita memposting, usahakan tidak ada kata-kata kasar, tidak ada kata-kata menyindir ataupun kata-kata yang menyakitkan orang lain. Harus santun. Tidak hanya dunia nyata, di dunia maya pun kita harus berperilaku yang santun sehingga tidak ada orang lain yang merasa dirugikan atau tidak ada orang lain yang kita sakiti hatinya gitu. Oke, sampai sini pembelajaran kita. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silahkan buat pertanyaannya dalam grup yang sudah kita buat ya anak-anak. Selanjutnya, ini ada latihan soal. Latihan soal ada 5 soal. Soal yang pertama. Orang yang sadar apa yang baik dan apa yang salah, menunjukkan kecerdasan perilaku teknologi dan membuat pilihan yang tepat ketika menggunakan teknologi disebut. Oke, sekarang silahkan kalian isi kira-kira apa jawabannya, kemudian kalian isi pada Google Drive yang sudah Ibu sediakan. Apakah jawabannya A, warga komunitas, B, warga internet, C, warga digital, D, warga sosial, atau E, warga perumahan? Ini sepertinya harusnya kalian sudah tahu. Silahkan. Oke. Kemudian nomor 2. Warga digital perlu menyadari bahwa sebagian besar dari proses jual beli telah dilaksanakan secara daring. Berbagai situs jual beli lokal dapat dengan mudah diakses oleh penjual dan pembeli, seperti tokobagus.com, kaskus.co.id, berniaga.com, dan berbagai toko daring lainnya disebut. Silakan kalian isi jawabannya.
Kalau kalian kesulitan untuk mengakses Google Form, kalian diperbolehkan untuk menulisnya di buku tulis, kemudian foto dan kirim hasilnya ke WhatsApp Ibu. Selanjutnya nomor 3, komponen kewargaan digital di kehidupan Anda di luar lingkungan sekolah adalah, silakan diisi. Apakah akses digital, komunikasi digital, literasi digital, kesehatan digital, ataukah hak digital? Oke, nomor 4, setiap warga digital sebaiknya memahami hak-haknya sebagai warga digital seperti hak atas privasi, kebebasan berbicara. Hal ini merupakan contoh dari, tadi sudah kita bahas ya, kira-kira apa jawabannya? Apakah etika digital, keamanan digital, hak digital, hukum digital, ataukah transaksi digital? Silahkan. Selanjutnya, nomor terakhir. Konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar adalah, silahkan kalian cari jawaban yang benar. Oke, kalau semuanya sudah, mungkin soalnya hanya sampai di sini saja. Silahkan kalian foto hasilnya kemudian kirim ke WhatsApp Ibu. Oke. Sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, Ibu ingin memberikan kalian sebuah tugas. Tugas ini adalah tugas analisis. Sistemnya adalah individu. Jadi kalian diminta untuk menganalisis apa saja yang kalian temukan dalam video yang akan Ibu bagikan. Nah, pengisiannya ada pada Google Form. Nah, situ ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan video yang akan Ibu tampilkan. Nah, setelah kalian mengetahui, silahkan kalian isi, dan setelah itu kalian langsung mengirimkannya kepada Ibu. Waktu pengerjaannya Ibu berikan 5-10 menit. Nah, kalian diwajibkan untuk langsung mengirimkan hasil dari pekerjaan kalian. Ibu akan memberikan video ini sebanyak 1 kali. Jadi, Ibu harap kalian memperhatikan dengan seksama. Oke, Ibu mulai. Hitungan mundur. 3, 2, 1. Perkembangan teknologi udah makin pesat dan maju. Media sosial bukan hal asing lagi buat gue. Segala jenis informasi bisa gue akses dan gue bagi dalam sekejap, dimanapun dan kapanpun. Facebook, Instagram, WhatsApp, Line, gue update semua. Kelas kosong, share. Konser musik, share. Video lucu, share. Beras plastik, telur palsu, penampakan UFO, sampai ujaran kebencian, gue share semua. Tapi pidana penjara selama 2 tahun. semenjak itu hidup gue berubah. Jadi Bangun, makan. makin teratur. Saring dulu sebelum sharing.
Perkembangan teknologi udah makin pesat dan Oke, saring dulu sebelum sharing. Oke, baik anak-anak, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya segera dikirimkan. Sekian dari Ibu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan tugasnya anak-anak. Sampai jumpa pertemuan berikutnya.